إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Kelanjutan ayat-ayat yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya, jangan sedih dengan mereka-mereka yang berlomba-lomba dengan kekafiran, yaitu orang-orang yang mengatakan beriman di mulutnya, ternyata belum beriman hatinya, yaitu orang-orang Yahudi, para samma'un dan tukang dengar kedustaan yang merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, yang menyatakan kalau kau diberi ambillah, kalau enggak diberi jauhilah, sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya kami sudah menurunkan kepada mereka Taurat fiha hudan wa nur. Sudah Allah berikan kitabullah, kitab suci, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya ada cahaya dan petunjuk, yang para anbiya, para nabi, para rasul menghukumi dengan kitab tersebut. Dan juga Rabbaniyun dan para ahbar, rahib-rahib, dengan apa-apa yang mereka jaga dari kitabullah, dan mereka menjadi saksi-saksi. Maka jangan takut pada manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakhshawni, takutlah kepadaku. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا, dan jangan kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Mereka sudah diberi kitab Taurat. Jika tidak berhukum dengan Taurat, mereka kafir. Nasrani telah diberi Injil. Kalau mereka tidak mau berhukum dengan Injil, mereka kafir. Dan umat Islam telah diberi Al-Quran. Siapa yang tidak berhukum dengan Al-Quran, maka dia kafir. Tentunya yang dimaksud mereka di zamannya, yakni kitab Taurat untuk kaum tersebut di waktunya, kitab Injil untuk kaum Nasrani di zamannya. Adapun setelah turun Al-Quran, maka mansukh, terbatalkan, nusikha. Taurat dimansuhkan dengan Injil, Injil dimasukkan dengan Al-Quran. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya yang ringkas, kami turunkan Taurat ala Musa ibn Imran alaihi salatu wassalam, fiha huda yahdi ilal imani wal haq. Ada petunjuk di dalamnya yang membimbing kepada iman dan kebenaran. Wa ya'simu minad dalalah, dan melindungi dari kesesatan. Dan juga di dalamnya ada nur, yustadha' bihi fi zulmil jahl, untuk manusia memanfaatkan cahayanya di dalam kegelapan kebodohan. Fi zulmi al-jahl wal hirah wa syukuk, dimanfaatkan cahayanya dalam kegelapan kebodohan, dalam kegelapan kebingungan, al-hayrah wasyukuk, dan keraguan. Ragu, bingung, bodoh, tidak tahu, itu disamakan dengan kegelapan. Seorang yang berjalan di dalam gelap tidak tahu jalannya kemana, dan mana yang menyelamatkan, mana yang menjerumuskan, tidak tahu, karena gelap. Demikian pula orang bodoh, orang yang tidak tahu, orang yang ragu, orang yang bingung mau kemana, mana jalan yang menyelamatkan, itu juga seperti kegelapan, sama. Oleh karena itu, kitab yang Allah turunkan sebagai cahaya yang menerangi di kegelapan kebodohan, keraguan, kebingungan. Termasuk keraguan adalah syubhat wasyahawat. Syubhat, kekaburan, ketidakjelasan. Syahwat adalah tarikan-tarikan hawa nafsu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman, "Walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa dhiya'a wa dzikran lil muttaqin."
sungguh kami telah turunkan, sungguh kami telah berikan kepada Musa dan Harun Al-Furqan. Apa Al-Furqan? Pembeda. Yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang membedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang membedakan mana jalan menuju keselamatan dan mana jalan yang akan membinasakan. Sehingga sebagaimana Al-Quran dijuluki Al-Furqan, Taurat juga dijuluki Al-Furqan. Kami telah turunkan pada Musa dan Harun Al-Furqan. Wadiya'a, dan cahaya. Diya, cahaya. Nur juga cahaya. Biasanya dibedakan. Kalau nur hanya cahaya, tapi diya cahaya yang juga memberikan panas. Nurun wa nar. Nurun yudhi'ut tariq wa narun yukhriqul a'da. Terang dan panas. Terangnya membimbing ke jalan yang lurus, panasnya mengalahkan musuh. Panasnya mengalahkan musuh-musuh agama. Barakallahu fiikum. Juga dijuluki dzikra, peringatan lil muttaqin, untuk orang-orang yang takwa. Yakumu biha, menghukumi dengan Taurat tersebut Yahudi. Bayyana dzalika hadu ay al-yahud. Dijelaskan orang-orang yang hadu, maknanya orang-orang Yahudi. yakni mereka menghukumi dengan Taurat dalam qadaya wal fatwa, dalam urusan-urusan dan dalam fatwa-fatwa. An-nabiyuna alladzina aslamu, yaitu para anbiya, para nabi yang aslamu. Kalau diterjemahkan yang masuk Islam. Kan Islam belum ada. Makna Islam adalah tunduk. Para nabi tunduk dengan perintah Allah, tunduk dengan hukum Allah. Maka dikatakan an-nabiyuna alladzina aslamu. Para anbiya, para nabi, para rasul yang tunduk kepada Allah. Lillahi, yang tunduk kepada Allah. Wanqadu liawamirihi, yang terikat, inqadu, terikat terhadap perintah-perintahnya. Alladzina islamuhum a'zam min islami ghairihim, yang para nabi ini sifat istislamnya lebih tinggi daripada istislamnya orang-orang selain para nabi. Iya kan? Karena keislaman setiap orang berbeda-beda. Sama-sama tunduk, tapi yang ini lebih tunduk, yang sana lebih tunduk lagi, yang lain kurang tunduk. Sehingga dikatakan Islamuhum yatafawat. Islamuhum yatafawat, berbeda-beda. Tapi kalau begitu siapa yang paling tunduk? Yang paling tunduk adalah para anbiya,
Oleh karena itu Allah katakan nabiyun alladzina aslamu. Para nabi yang paling tunduk. Alladzina islamuhum a'zam min islami ghairihim. Para nabi tersebut keislamannya, ketundukannya lebih tinggi daripada orang-orang selain nabi. Wahum safwatullahi minal ibad. Dan mereka adalah orang-orang pilihan dari para hamba. Fa'idha kana ha'ula'in nabiyun al-kiram was-sadah lil-anam qad iqtadaw biha wa tammu wa masyaw khalfaha faman alladhi mana'a ha'ula'il aradil minal yahudi minal iqtida'i biha. Asyahid barakallahu fikum. Dari ayat ini adalah seperti yang dikatakan oleh Syekh Sa'di, bahwa mereka para nabi itu orang-orang pilihan. Ternyata mereka tunduk di puncak ketundukannya, sebesar-besar ketundukan terhadap Taurat. Maka mengapa mereka kaum Yahudi nggak mau tunduk pada Taurat? Padahal para nabinya, para rasul tunduk kepada Taurat. Maka dipertanyakan di sini, idza kana haula'in nabiyyun al-kiram, kalau para nabi yang mulia saja, wasadah lil anam, tokoh-tokoh besar manusia, ternyata qad iqtadaw biha, mereka telah mengikuti Taurat, mengikuti kitab Allah, wa tammu, mereka meneladaninya, wa masyaw khalfaha, dan menjalani di belakangnya, yani mengikutinya. Faman ladzi mana'a haula, kalau begitu apa yang menghalangi mereka kaum Yahudi itu? Al-aradhil, orang-orang rendahan dari kalangan Yahudi. Apa yang menghalangi mereka minal iqtida'i biha? Apa yang menghalangi mereka untuk mengikuti Taurat? Para nabinya saja yang mulia, yang tinggi, sadatul anam, tokoh-tokoh besar manusia, tunduk kepada Taurat. Malladhi awjaba lahum an yunbidu ashrafa ma fiha min al-iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang menghalangi mereka untuk mengikuti Taurat, dan apa yang mengharuskan mereka menentang Taurat? Barakallahu fikum. Di dalam Taurat ada ikhbar bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada amr, perintah, bi imanihi, perintah untuk mengimaninya. Nanti akan datang seorang nabi begini dan begini, ikutilah, berimanlah kepadanya. Baik. Taurat ini yahkumu biha an-nabiyun, dijadikan hukum oleh para nabi, dipegang oleh para nabi, alladzina aslamu, yang mereka itu tunduk setunduk-tunduknya. Kalau para nabi saja tunduk pada Taurat, kalian wahai Yahudi, mengapa enggak mau tunduk? Mengapa enggak mau berpegang dengan Taurat?
yang di dalamnya ada perintah untuk beriman kepada Nabi yang akan datang di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malladhi awjaba lahum an yunbidu, apa yang mengharuskan mereka untuk membuang setinggi-tinggi berita, setinggi-tinggi perintah yang ada dalam Taurat, yaitu iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alladzi la yaqbal amalan zahir wa batin illa bitilkal aqidah, yang enggak akan diterima amalan yang zahir maupun yang batin kecuali dengan beriman pada Nabi Muhammad SAW. Nggak akan diterima amalan mereka yang lahir dan yang batin sampai mereka mau beriman dengan akidah ini. Halahum imamun fi dzalik, apakah mereka punya panutan lain selain para nabi mereka? Apakah mereka punya teladan lain selain nabi-nabi mereka? Nabi-nabi mereka berhukum dengan Taurat. Nabi-nabi mereka berpesan, ikuti nabi setelahku. Di Taurat maupun di Injil, Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Bahkan masih tersisa dalam kitab-kitab mereka sekarang ini, hari ini. Apakah perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama berisi ucapan-ucapan dalam Taurat. Perjanjian baru ucapan-ucapan dalam Injil. Ada di Injil mereka. Dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab khusus Hidayatul Hayara, bimbingan untuk orang-orang yang bingung, fi ajwibatil Yahudi wan Nasara, dalam menjawab Yahudi dan Nasara. Di dalamnya Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Injil mereka, dalam Matta, yakni Matius, dalam Injil mereka Luqa, yakni Lukas, di halaman sekian, bab sekian, ayat sekian, Nabi Isa berkata, aku berpesan kepada kalian sepeninggalku ada orang yang sepertiku, maka ikutilah dia. Maksud sepertiku sama-sama Nabi. Kalau tidak percaya, tanyakan kepada Yahudi yang tinggal di Madinah. Ngapain tinggal di Madinah? Di Madinah ada Yahudi enggak? Ada beberapa suku Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan 2 suku lainnya dari Bani Yahudi. Mereka semua berada di Madinah karena menunggu Nabi yang akan datang. Dan itu terucap dari pendeta mereka yang pertama. Pendeta mereka yang awal-awal menyatakan, kami datang ke sini menunggu, ini tempat hijrahnya. Tapi setelah datang Nabi, pendeta-pendeta yang hidup saat itu menentang. Aradilin nas, golongan rendahnya justru menentang. Padahal golongan pertamanya menunggu. Walhamdulillah, riwayatnya terjaga dengan sanad. Beberapa tokoh-tokoh Yahudi menyatakan, aku datang kemari untuk menunggu datangnya seorang Nabi. Maka ayat ini menegur mereka, mengapa kalian tidak mau beriman dengan Taurat? Padahal para nabi mereka tunduk kepada Taurat. Dan di dalamnya ada berita, perintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa imam mereka dalam penentangan itu? Halahum imam? Apakah mereka punya panutan dari para nabi?
Na'am lahum a'immatun da'buhumut tahrif. Iya, mereka punya pimpinan tapi bukan nabi, bukan rasul. Pimpinan mereka justru manusia yang bodoh, yang da'buhumut tahrif. Da'buhum, kerjaannya, keahliannya hanya tahrif, menyelewengkan makna-makna Taurat. Jadi nggak punya ilmu, nggak punya kehebatan, nggak punya kelebihan kecuali tukang merubah-rubah, tukang menyeret-nyeret Taurat. Tahrif itu da'buhum, at-tahrif. Wa iqama riyasatihim wa manasibihim bainan nas. Kalau dikatakan ada keahlian lain, maka keahlian berikutnya adalah paling pinter menjaga kedudukannya sendiri, paling hebat dalam menjaga manzilahnya, manasibnya, jabatannya. Itu paling hebat dalam menjaga jabatannya supaya tetap dihormati, supaya tetap dimuliakan, supaya tetap dia mendapatkan keuntungan. Itu kehebatannya. Nggak punya kelebihan lain. Wa ta'akkul bikitmanil haqq. Keahlian berikutnya adalah cari makan dengan menyembunyikan kebenaran. Ta'akkul, cari makan. Bikitmanil haq, dengan menyembunyikan kebenaran. Wa idharul batil, dengan menampakkan kebatilan. Ulaika a'immatud dullal. Merekalah pimpinan-pimpinan penyesat umat. Merekalah a'immatud dalal alladzina yad'una ilan nar, yang mengajak manusia kepada neraka. Merekalah tokoh-tokoh penyesat umat yang mengajak manusia ke dalam neraka. Adapun para anbiya, para rasul sudah disebutkan tadi, yahkumu biha, menghukumi dengan Taurat. Siapa lagi setelah para nabi, para rasul? Kata Allah, warrabbaniyuna wal ahbar. Demikian pula para rabbaniyun, orang-orang solehnya dari Bani Israel. Wal ahbar, orang-orang berilmunya. Pimpinan mereka ada dua jenis. Ada rahib, ada habrun. Rahib ahli ibadahnya, habr ahli ilmunya. Jamaknya rahib, ruhban. Jamaknya habr, ahbar. Kata Allah, yang mengikuti Taurat, yang berhukum dengan Taurat adalah para nabinya dan juga para rabbaniyun, orang-orang salehnya, wa habr mereka, orang-orang berilmunya. Ayahkumu bit Taurat, yakni mereka juga berpegang dengan Taurat. Lilladzina hadu a'immatud din minar rabbaniyin. Orang-orang yang dijuluki dengan Yahudi punya pemimpin-pemimpin pemuka agama yang saleh, rabbaniyun. Ayul ulama al-amilin, orang berilmu dan beramal. Al-muallimin, itu makna rabbaniyin. Alim, amil, muallim. Berilmu, beramal dan mengajarkan. Merekalah yang datang dari jauh, dari Syam sampai ke Madinah. Sebagian mereka datang dari Yaman ke Madinah karena mereka punya ilmu akan datangnya seorang nabi dan tempat hijrahnya adalah begini, yang mereka melihat ini persis
yang dimaksud tempat hijrahnya Nabi adalah Madinah. Maka mereka tinggal di sana menunggu datangnya Nabi. Oleh karena itu ketika Nabi benar-benar hijrah datang ke Madinah, Salman al-Farisi yang waktu itu dijadikan budak oleh mereka, naik ke atas pohon korma, melihat Nabi dan rombongannya datang, berkata kepada Yahudi, "Ya ma'syaral Yahud," dari atas pohon, "Ya ma'syaral Yahud, qad jaa alladhi," telah datang yang kalian tunggu-tunggu. Kalimatnya, telah datang yang kalian tunggu-tunggu. Mereka menunggu sampai sekian tahun lamanya. Kalau meninggal sebelum datangnya Nabi, maka sebelum meninggalnya berpesan, ingat, kalian tunggu Nabi di sini akan datang dan akan hijrah ke tempat ini. Siapa mereka? Rabbaniyun wal ahbar. Alladzina yurabbuna an-nas. Ini rabbaniyun, yang membimbing manusia bi ahsanit tarbiyah, yang membimbing manusia dengan sebenar-benar bimbingan. Yaslukuna ma'hum maslakal anbiya'il musyfiqin, yang mereka menjalani jalannya para nabi yang penyayang. Itu rabbaniyun. Sedangkan ahbar ayil ulama al-kibar. Ahbar bentuk jamak dari habr adalah orang yang berilmunya. Alladzina yuqtada bi aqwalihim, yang dijadikan panutan dan dipegang ilmunya, dijadikan teladan oleh pengikutnya. Wa tarmuq atharahum, yang manusia dari kalangan Yahudi mengikuti jejak-jejaknya. Walahum lisanus sidqi baina umamihim. Tokoh-tokoh ahbar ini memiliki lisan yang jujur. Di antara umat-umat yang lain mereka paling jujur. Taib. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Tetapi belakangan justru ketika Nabi benar-benar datang, yang ada bukan ahbar hakiki, bukan orang-orang berilmu yang sebenar-benarnya, sudah beda. Dianggap ulama padahal enggak berilmu, dianggap rabbani padahal enggak membimbing dengan kebenaran, hanya mengumpulkan harta untuk dirinya, hanya mengumpulkan keuntungan untuk dirinya. Itu yang tersisa. Mereka lah yang kemudian menentang Nabi Muhammad SAW, padahal ada beritanya dalam kitab yang ada di tangan mereka sendiri. Padahal beritanya ada dalam tangan mereka sendiri. Maka mereka sembunyikan di belakang punggungnya dan berkata, tidak ada. Beritanya tidak ada dalam Taurat, padahal ada. Kalau dia tidak tahu, berarti bukan habr, bukan ulama. Iya kan? Kalau tidak tahu. Kalau tahu berarti pengkhianat. Dia tahu tapi pura-pura tidak tahu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka disebutkan barakallahu fikum, dzalikal hukmu sadir minhul muwafiq lil haqq bima stuhfidhu. Mereka berhukum dengan hukum yang ada dalam Taurat, mencocoki kebenaran. Bimastuhfidu min kitabillah, karena mereka menjaga kitabullah. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi-saksinya. Bisabab anna Allah astahfadhahum ala kitabih, sebabnya adalah karena Allah menjaga mereka di atas kitab tersebut. Wa ja'alahum umana'a alaih, dan Allah jadikan mereka orang-orang terpercaya. Wa huwa amanah indahum, dan itu adalah amanah di sisi mereka. Aujaba alaihim hifdhahu, diwajibkan atas mereka para ahbar dan para rabbaniyun, diwajibkan oleh Allah untuk menjaga Taurat. Menjaga minaz ziyadah, jangan ditambah-tambah.
wa nuqsan, dan menjaga jangan sampai dikurangi, wal kitman, dan jangan sampai disembunyikan. Allah perintahkan mereka untuk menjaganya, menjaga Taurat dari penambahan, dari pengurangan, dari penyembunyian. Sampaikan semuanya. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuh, dan diharuskan untuk mengajarkan kepada mereka yang tidak tahu. Wa hum syuhada, maka mereka menjadi saksi-saksi. Bihaitsu innahumul marju' ilaihim fihi, di mana mereka ini para ahbar dan rabbaniyun menjadi marju', rujukan, menjadi rujukan bagi Bani Israel dan Yahudi. Wa fi mashtabaha 'alan nasi minhu, khususnya dalam perkara yang tersamar, hendaklah mereka kembalikan kepada ahbarnya, hendaknya mereka kembalikan kepada ahli ilmunya. Wallahu ta'ala qad hamala ahlul ilmi ma lam yahmiluhul juhal, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, memberikan tugas, memberikan tanggung jawab kepada orang yang berilmu apa yang Allah tidak berikan pada juhal, apa yang Allah tidak bebankan pada orang bodoh. Orang bodoh nggak dikasih tanggung jawab. Tetapi yang diberi tanggung jawab adalah orang-orang yang berilmu. Hati-hati, jaga agama. Jangan dikurangi, jangan ditambah, jangan disembunyikan. Sampaikan pada mereka, bimbing mereka manusia. Begitu. Tanggung jawab yang Allah berikan pada mereka ahbar dan rabbaniin, malam yahmiluhul juhal, apa yang tidak dibebankan pada orang bodoh. Fayajib alaihim al-qiyam bi'a'babi ma hummilu, maka wajib atas mereka untuk menegakkan beban-beban tersebut, apa yang mereka sudah dipikulkan tanggung jawab itu. Wa alla yaqtadu bil juhal, dan yang berilmu ini jangan mengikuti orang bodoh. Apa itu mengikuti orang bodoh? Bil ikhladi ilal bitalah wal kasal, jangan mengikuti orang bodoh untuk tetap di dalam kebatilan. Orang bodoh kan begitu, pokoknya saya maunya begini karena bodoh. Ikhlad untuk tetap berada di dalam kebatilan. Wal kasal, dan malas, tidak mau menyampaikan, tidak mau menegur, tidak mau mengingatkan, tidak mau dakwah. Wa an la yaqtasiru ala mujarradil ibadatil qasirah, dan agar jangan menyempitkan hanya untuk dirinya sendiri. Pokoknya saya mau ibadah terus menerus. Itu pikiran orang bodoh. Mengapa? Kalau dia berilmu, dia punya tanggung jawab terhadap umatnya. Ini yang disebut dengan ahbar. Itu yang disebut dengan ahbar. Adapun rahib, abid, pokoknya saya beribadah, enggak peduli dengan manusia, enggak peduli dengan siapapun, saya mau beribadah untuk diri saya sendiri, titik. Biasanya bodoh orang-orang seperti ini, tidak punya ilmu. Kalau saja dia punya ilmu, dia punya tanggung jawab, yaitu mengingatkan orang lain, menjaga mereka, mengajarkan kepada mereka dan seterusnya. Jangan iktasaru itu menyempitkan, bimujarradil ibadatil qasirah, hanya beribadah dengan ibadah yang sempit. Mengapa dikatakan ibadah qasirah, ibadah sempit? Sebab kalau ibadah yang sebenarnya dengan maknanya yang luas, dakwah juga ibadah, ingkarul munkar juga ibadah, menyampaikan pada orang lain ibadah, mengajarkan juga ibadah.
bukan hanya salat dan zikir. Baik. Maka di sini ada isyarat ke sana. Jangan menyempitkan hanya pada ibadah yang qasirah. Apa itu ibadah qasirah? Min anwa'id dzikri was salati waz zakah, hanya zikir, salat, zakat, haji, puasa, wa nahu dzalik. Tetapi tidak mau ingkarul munkar dan tidak mau berdakwah. Allati idza qama biha ghairu ahli ilmi salimu wa najau. Yang kalau saja orang-orang yang selain orang berilmu melakukan hal tersebut, selamat dia. Sudah salat, sudah puasa, sudah haji, sudah zakat, selesai. Kalau orang bodoh. Tapi kalau orang berilmu, nggak cukup. Mengapa nggak cukup? Kamu punya tanggung jawab lain. Beritahu yang belum tahu. Ajari yang nggak mengerti. Ingkari kemunkaran. Ajarkan kebenaran. Ila akhirih. Wa amma ahlul ilmi fakama annahum mutalabuna bil qiyami bima alaihim anfusuhum fa innahum mutalabuna an ya'lamu aw yu'allimun nas. Adapun orang berilmu, amma ahlul ilmi fakama annahum mutalabun, sebagaimana mereka dituntut untuk menegakkan ibadah pada diri mereka sendiri, juga mereka dituntut. Mutalabun, saya terjemahkan dituntut, jadi matlub, diperintah, diinginkan daripada mereka, yang dituntut untuk mengajarkan pada manusia. Sebagaimana dituntut untuk beramal, beribadah untuk dirinya, juga dituntut untuk yu'allimun nas, untuk mengajarkan pada manusia, wa yunabbihuhum ala ma yahtajuna ilai, dan mengingatkan mereka manusia atas apa yang dibutuhkan oleh mereka dari perkara-perkara agama mereka, min umuri dinihim, khususan al-umurul usuliyah, khususnya perkara-perkara prinsip agama, wallati yaksur wuqu'uha, yang banyak terjadi, itu penting diingatkan. Allah yakhshawun nas, yaitu diantaranya yang sering terjadi adalah jangan takut pada manusia, tapi takutlah kepada Rabb mereka. Ini perlu diingatkan, agar jangan takut pada manusia, tapi takutlah kepada Allah. Maka Allah katakan, fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Maka jangan kalian takut pada manusia, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Dan jangan kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Fataktumunal haq, akhirnya kalian menyembunyikan kebenaran. Wa tudhirunal batil, kalian tampakkan kebatilan. Li ajli mata'id dunyal qalil, hanya karena untuk kesenangan dunia yang sedikit. Mata'ad dunya, kesenangan dunia yang qalil, yang sedikit. Wa hadhil afat idza salima minhal alim fahuwa min taufiqihi wa sa'adatihi. Penyakit-penyakit ini, kalau orang berilmu selamat dari penyakit-penyakit ini, maka itu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit yang mana? Naam. Pertama, takut pada manusia sehingga menyembunyikan kebenaran. Takut gak dihormati lagi, takut ditinggalkan oleh pengikutnya, maka gak berani mengucapkan kebenaran. Fala takhshawhum wakhshawni, kata Allah. Kalau seorang berilmu selamat dari ini, dia menyampaikan kebenaran, la yakhafuna laumata laim, tidak takut cercaan siapapun, tidak peduli dengan laumata laim, maka orang ini telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan sa'adah dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Bi ayyakuna hammuhu al-ijtihad,
sehingga kepentingannya hanya bersungguh-sungguh serius fil ilmi wat ta'limi, serius dalam ilmu dan mengajarkan ilmu. Wa ya'lam anna Allah qad istuhfadhu ma auda'ahu min al-ilmi wastashhadahu alaih, dan mereka tahu kalau Allah sudah memerintahkan mereka untuk menjaganya, dan Allah memberikan pada mereka amanah, dan Allah menjadikan mereka sebagai saksi-saksi. Wa yakuna khaifan min rabbih, dan hendaklah mereka takut hanya kepada Allah. La yamna'uhu khaufun nas wa khasyatuhum min al-qiyami bima huwa lazimun lah. Tidak menghalanginya rasa takut pada manusia, tidak menghalanginya kekhawatiran pada manusia, tidak menghalanginya kekhawatiran kehilangan dunia, tidak menghalangi mereka untuk menegakkan apa yang wajib baginya, yaitu dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Wa an la yu'athiru dunya ala din, dan agar mereka jangan mementingkan dunia di atas agama. Kama anna alamata syaqawah al-alim, sebagaimana sebaliknya ciri-ciri, tanda-tanda sengsaranya, syaqawahnya orang berilmu, an yakuna mukhalladan lil batalah, kalau dia tetap bersikukuh dalam kebatilan padahal salah. Ghara qa'imin bima amara bih, tidak mau menegakkan apa yang diperintahkan. Wala mubalin, dan tidak peduli bima stahfadha alaih, tidak peduli dengan kewajibannya untuk menjaga agama. Qad ahmalahu wa adha'ahu, menyia-nyiakannya, meninggalkannya. Qad ba'ad din bidunya, dia jual agamanya untuk keuntungan dunia. Qadir tasya fi ahkamih, dia sudah curang dalam hukum-hukum agama. Ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyuap dan orang yang disuap dalam neraka. Padahal itu umum sifatnya pada hak-hak manusia. Kalau disuap atau menyuap dikatakan finnar, apalagi urusan suap menyuapnya pada masalah agama. Diberi sekian miliar, dia katakan yang haram jadi halal, dia katakan yang halal jadi haram. Hanya karena sekian miliar dia muliakan orang yang tidak perlu dimuliakan. Hanya karena sekian miliar dia berbicara sesuatu membela orang kafir, musuh agama, musuh Allah dan Rasulnya. Ini suap menyuap yang lebih mengerikan daripada suap menyuap biasa. Itu irtasya, dari kata ar-rashi wal murtashi, suap menyuap dalam hukum-hukum agama. Wa akhadhal mala ala fatawihi, mengambil keuntungan dalam fatwa-fatwanya. Wa lam yu'allim ibadallah illa bi ujratin wa ja'alah, dan tidak mau mengajarkan ilmu agama kepada manusia kecuali kalau dikasih imbalan, kecuali kalau dikasih bayaran, kalau tidak enggak mau ngajar. Fahadha qad manna Allahu alaihi biminnatin 'azimatin kufruha wa dafu haddan jisiman mahruman minhu ghairuhu, fanas'aluka Allahumma ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa an tarzuqana al-'afwa wal 'afiyah min kulli bala'in ya karim. Maka yang ini, yang maksudnya yang pertama tadi, orang beriman yang tahu, orang yang berilmu dan tahu tanggung jawabnya, mereka qad manallahu alaihi biminnatin 'azimah. Dia diberi oleh Allah pemberian yang sangat besar.
dan dia telah dibersihkan kafaraha wa dafa habban jasima, dan diberikan kepadanya bagian yang besar, balasan yang besar. Mahruman minhu ghairuhu, adapun yang lain, berarti yang kedua, terhalangi dari pahala besar itu, terhalangi dari minnah azimah, terhalangi dari hadzan jasiman. Fanas'aluka Allahumma, maka kita meminta pada Allah, ya Allah, berikan kepada kami ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Berikan kepada kami amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Wa antarzuqana al-'afwa wal 'afiyah, dan berikan kepada kami ya Allah rezeki dalam bentuk afwa wal afiyah, diberikan maafnya, ampunannya, dan keselamatan dari segala macam bencana ya Karim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Adapun siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Barakallahu fiikum. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.